Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah li muallifihi fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Ibrahim Al-Anqari hafizahullah wa ra'ah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Baik, kita masuk ke al-faslu tsani. Fasal awal sudah kita bahas hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan juga satu hadis tentang mendengarkan Al-Qur'an. Sekarang al-faslu tsani, fasal yang kedua, fil adabi, tentang adab-adab, wal ahkami, dan hukum-hukum terkait Al-Quran. Jadi fasal yang kedua ini akan menyebutkan beberapa hadis tentang adab-adab membaca Al-Quran dan juga hukum-hukum yang terkait. Al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-11, karena dihitung dari awal, atau hadis yang pertama di fasal ini. Hadis ini akan membahas tentang igtibat, atau kita kenal dengan istilah ghibthah. Apa istilahnya? Ghibthah. Hasad yang terpuji, iri yang terpuji. Pada dasarnya iri itu haram, hasad haram, kecuali pada dua jenis orang yang akan kita baca nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Abdurrahman bin Sakhr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la hasada, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, illa fitnataini, kecuali pada dua jenis orang. Kecuali pada dua jenis orang. Jadi hanya dua jenis atau kelompok manusia ini yang kita boleh iri sama mereka. Jadi jangan terbalik. Jangan urusan dunia kita iri sama kawan, nampak kawan beli pena baru, beli baju baru, beli jam baru, beli sarung baru, iri. Pokok semua tentang dunia, tentang barang-barang, iri. Tapi giliran nengok kawan misal berprestasi di bidang ilmu, biasa aja. Nah, ini terbalik. Yang pertama, rajulun 'allamahullahul Qur'an. Seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Allah ajarkan Al-Qur'an, maksudnya Allah beri dia kemampuan ilmu dalam bidang Al-Qur'an. Apakah cara bacanya, hafalannya, sampai ke tafsirnya, sampai ke pengamalannya. Atau dengan kata lain, ahlul Qur'an, sahibul Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari. Kemudian laki-laki ini atau seseorang yang disebutkan barusan membaca Al-Quran itu sepanjang malam dan sepanjang siang. Kalau sepanjang malam dia baca hafalannya di dalam salat tahajud, qiyamul lail. Kalau di siang hari bisa di luar salat, bisa di dalam salat. Jadi siang malam dia murojaah hafalan Al-Quran itu. Nah, ini jenis orang pertama yang boleh kita iri, yang boleh kita hasad sama mereka. Fasami'ahu jarun lahu. Kemudian didengarkan oleh tetangganya. Ada tetangganya yang dengar. Karena dia sering murojaah siang malam hafalannya, disimak bacaannya sama tetangganya. Faqal, kemudian jar tadi, tetangganya tadi ngomong, laitani utitu mithla ma utiya fulanun. Andai aku diberi kemampuan ilmu sebagaimana yang diberikan kepada si fulan itu. Tetangganya ini maksudnya. Andai aku juga diberikan kemampuan dalam bidang Al-Quran sebagaimana tetanggaku ini. Nah, yang murojaah siang malam gitu. Ini kan ucapan iri namanya nih. Ucapan hasad.
Nah, tapi para ulama tidak menamakannya dengan hasad, karena kalau hasad iri itu identiknya dengan sesuatu yang buruk. Maka dibuatlah istilah dengan ghibthah. Apa istilah di fikih? Ghibthah namanya, iri yang baik itu. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Kemudian aku melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Nah, itu ngomong tetangganya, andai aku punya hafalan kayak si fulan ya, enak tahajud qiyamul lail, baca pakai hafalan, bisa berdiri berjam-jam gitu. Enggak harus nengok mushaf. Iri orang nengok itu. Sama dengan kalian sini yang punya aktivitas dimulai sejak 2:30 tuh, itu banyak yang iri orang tuh. Setiap orang mendengar cerita santri dibangunkan jam sekian, kemudian tahajud dia, oh masya Allah, itu iri dalam hati mereka tuh, andai kayak gitu aku ya. Masalahnya kata orang nih, aku cuma diberi hafalan tuh 3 kul aja. Itu kok dibaca 8 rakaat, ya gimana? Mau dibilang bosan Al-Quran, tidak dibilang bosan juga bosan. Gitu. Sementara si fulan tetanggaku ini, masya Allah, hafalannya bisa ganti-ganti tiap malam. 30 juz hafalannya, 30 malam beda-beda yang dibaca itu. Oh enaknya, masya Allah. Nah, ini ucapan hasad orang. Jadi hasad yang pertama adalah iri sama orang yang diberikan keahlian, kemampuan dalam bidang Al-Quran, masalah akhirat. Harus itu. Nengok kawan misalnya nambah hafalan sekian juz, lulus dia tasmi, itu harus ada rasa panas dalam hati itu. Jangan biasa aja. Dia juga punya kekurangan. Malah kekurangan orang yang dilihat. Ada juga kalau tidur juga ngorok juga. Nah, ini kekurangan orang ditengok. Fokus di kelebihan kawan itu. Masya Allah dia bisa ya. Makanan kita sama nasi. Makan aku lebih banyak lagi makan daripada dia tuh. Kok bisa dia bisa? Kenapa aku enggak? Nah, makanya nasihat ulama kita, kalau dalam masalah dunia lihatnya kemana? Ke yang di bawah. Kalau masalah dunia, nengok ke bawah. Jangan tengok kawan yang lebih berada daripada kita. Nengok kawan yang lebih kurang daripada kita dalam masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, nengoknya kemana? Ke atas. Nengok kawan yang lebih daripada kita kalau dalam masalah akhirat itu. Dalam masalah hafalan, motivasinya jangan ke bawah dong. Itu dalam masalah akhirat itu begitu. Dalam masalah ilmu intinya. Nah ini jenis pertama, orang yang boleh kita, bahkan harus, bukan boleh, bahkan harus kita iri sama mereka. Kemudian jenis yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, dan seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kaya dia orang ini. Jenis yang kedua ini kaya. Fahuwa yuhlikuhu fil haq. Kemudian ia menginfakkannya, menghabiskannya dalam amal soleh. Fil haq itu maksudnya dalam kebaikan. Dia menghabiskan hartanya tadi, diinfakkan habis dalam kebaikan. Berarti orang keduanya adalah orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Ini jenis kedua, orang yang harus kita iri sama dia. Faqala rajulun, kemudian orang lain yang melihat sang kaya yang dermawan ini ngomong, laitani utitu mithla ma utiya fulanun. Andai aku juga diberi harta sebagaimana diberikan kepada si fulan. Andai aku juga kaya gitu. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, sehingga aku bisa berbuat seperti yang dia buat. Sehingga aku juga bisa berinfak kapanpun aku mau. Ayo, makanya ayo. Kalian suka dunia dagang, yang suka menggaleh nih, ayo. Sangat. Ayo doakan kalian menjadi tujar saleh ini dah. Pedagang-pedagang saleh yang enggak pernah berzakat, saking hartanya habis diinfakkan. Seperti Imam Al-Laits bin Sa'ad itu enggak pernah berzakat. Karena syarat zakat mal, zakat harta itu dikeluarkan setelah disimpan selama 1 tahun. Lah, harta beliau tuh habis setiap sebelum setahun, udah habis, sudah diinfakkan. Gimana mau berzakat? Makin kaya luar biasa. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i berkomentar tentang beliau nih. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini adalah imam yang lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih ahli fikih beliau daripada Imam Malik bin Anas. Tapi sayangnya nggak ada murid beliau yang mau membukukan, menjadikan buku kitab pendapat-pendapat beliau. Jadinya mazhabnya punah. Harusnya ada sekarang mazhab Laits bin Sa'ad.
Insyaallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, ini jenis kedua. Jadi kita simpulkan ada dua jenis orang yang boleh kita iri sama mereka, dan ini disebut dengan ghibthah, iri yang terpuji. Yang pertama, orang yang diberikan kemampuan Al-Qur'an, dia murojaah, dia baca Al-Qur'annya pagi, siang dan malam. Kemudian yang kedua, orang kaya yang dermawan. Nah, harus iri. Kita harus punya target menjadi salah satu di antara mereka. Kalau bisa jadi dua-duanya, masya Allah itu. Udah kaya raya, penghafal Quran, dermawan, Allah. Diborongnya amal soleh itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kemudian kita lanjutkan al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini akan membahas tentang kaifiyat atau cara bacaannya Rasulullah SAW. Nah, ini mulai berbicara adab membaca Al-Quran. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri Rasulullah SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla. Jadi Hudzaifah ibn al-Yaman bercerita, satu ketika Rasulullah SAW salat. Fakana idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Ketika beliau marra, melewati ayat tentang rahmat, ayat tentang kasih sayang Allah, ayat tentang surga yang menceritakan nikmatnya luar biasa, sungai-sungai. Maka bagaimana adabnya Nabi? Sa'ala, beliau berdoa, beliau meminta kepada Allah. Nah, ini adab. Jadi adab kita ketika kita baca Al-Quran, kita lewati ayat-ayat tentang surga, kita lewati ayat-ayat tentang nikmat-nikmat Allah, kita minta kepada Allah SWT. Contoh kita baca, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannat. Apa kita bilang? Allahumma inni as'alukal jannah. Nah, minta doa. Tapi jangan pakai bahasa Minang. Lagi sholat nih. Jannat, surga ya Allah. Batal sholat. Di luar sholat boleh pakai bahasa apapun itu, tapi dalam sholat wajib pakai bahasa Arab. Nah, itu. Ini adab ini. Cuman hati-hati kalau jadi imam, hati-hati kalau makmumnya rata-rata awam, jangan begitu. Nanti ngulang sholat mereka nanti. Kenapa ngulang? Selesai imam, batal sholat. Batal sholat katanya, ngulang dia sholat di belakang itu. Kemudian wa idza marra bi ayati adzabin istajara. Dan jika beliau melewati ayat tentang azab, ayat tentang siksa neraka, ayat yang mengisahkan tentang siksa-siksa untuk kaum terdahulu. Bukan ada tuh. Yang paling sering kita baca Al-Qamar. Ya kan? Atau Az-Zariyat juga ada. Di situ menceritakan inna arsalna alaihim rihan sarsara, inna arsalna alaihim sayhatan. Itu kan azab yang turun kepada kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut. Nah, ini kalau kita baca nih jangan senang, jangan ketawa malah. Nah, ini ada orang terbalik, kadang dia nggak paham mungkin ya. Ketika dia baca ayat tentang surga, iramanya tuh sedih. Terbalik ini. Sedih iramanya. Kan ada irama-irama yang sedih-sedih itu. Itu ada penempatannya, jangan sembarangan. Ketika dia baca ayat tentang neraka, iramanya senang. Terbalik. Nah, itu hati-hati menggunakan irama itu pengaruh juga. Jadi bagaimana ketika beliau melewati tentang ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksaan neraka atau siksaan untuk kaum-kaum terdahulu, istajara, beliau minta perlindungan. Beliau minta perlindungan kepada Allah SWT. Jadi bukan lewat gitu aja, nggak berbekas. Cuma pertanyaannya, kalau nggak paham itu. Makanya, kalaupun kita nggak paham semua Al-Quran, paling nggak hafalan kita itu kita pahami. Yang kita hafalkan itu kita pahami. Kita berusaha. Supaya terasa gitu loh. Ketika kita sholat tahajud sendirian, menangis kita. Wah, itu termasuk dalam hadis. Apa punya hadisnya? Ada 7 golongan yang akan dinaungi dari kiamat nanti. Salah satunya adalah seseorang yang menangis ketika sendiri. Dia sholat misalnya, dia berdoa, ingat takut sama Allah, dia nangis. Ini nanti dapat naungan di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan itu. Nah, maka itu salah satu caranya, fahami apa yang kita hafal. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbaha.
Dan jika beliau melewati ayat fiha yang terdapat padanya tanzihun lillah, pensucian untuk Allah, sabbaha, beliau bertasbih. Nah, apa contoh ayat? Banyak di juz 28 itu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Nah, itu adabnya itu. Nah, jadi di hadis ini ada 3 tadi ya. Kalau beliau melewati ayat tentang rahmat, tentang surga, maka beliau meminta surga. Kalau beliau melewati ayat tentang azab neraka atau azab kaum terdahulu, beliau minta perlindungan dari itu. Kalau beliau melewati ayat tentang yang ada di situ pensucian Allah SWT, maka beliau bertasbih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Hudzaifah juga Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, annahu shalla ila jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Bahwasanya beliau, yakni Hudzaifah Ibnu Yaman, suatu malam salat di samping Rasulullah. Berarti salat apa ini? Nah, qiyamul lail. Jadi Rasulullah qiyamul lail, kemudian datang Hudzaifah ikut salat di sampingnya. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat. Fakana idza marra bi ayati adzabin, ketika beliau melewati ayat tentang azab, apakah azab neraka atau azab kaum terdahulu, waqafa, beliau berhenti. Nah, waqaf itu waqaf, berhenti. Enggak disambung dulu, berhenti dulu. Terus ngapain berhenti? Wa ta'awwadza, dan minta perlindungan kepada Allah dari azab yang sudah dibaca. Itu adabnya. Wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa. Dan ketika beliau melewati ayat tentang rahmat, ayat tentang surga misalnya, ayat tentang nikmat-nikmat Allah, beliau juga waqaf, berhenti juga. Fada'a, kemudian beliau meminta kepada Allah rahmat atau surga itu. Nah, ini caranya. Jadi kita berhenti ya, jangan disambung dulu. Berhenti dulu, baca apa yang perlu dibaca, kemudian baru disambungkan. Tapi sekali lagi, adab ini akan bisa maksimal kita pakai ketika kita tahajud. Ya, tapi kalau sholat berjamaah, khawatir jadi fitnah nanti malah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Al-haditsu tsalits asyar, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini akan membahas tentang berapa lama maksimal, atau paling cepat kita boleh mengkhatamkan Al-Quran itu. Apakah 1 hari khatam langsung 30 juz, atau 3 hari, 5 hari, 7 hari, bagaimana? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Amr ibn al-As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada Abdullah bin Amr bin al-As, Iqra al-Qur'ana fi syahr, bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Maksudnya khatamkan Al-Quran sekali sebulan. Nah, ini sabda Rasulullah nih. Berapa juz 1 hari kita baca? 1 juz. Apa kata Abdullah bin Amr bin al-As? Qal inni ajidu quwwatan. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kita pernah baca hadis di Maqasidus Shaum juga. Sama riwayatnya dari Abdullah bin Amr bin al-As. Tentang apa waktu itu? Tentang puasa kan? Sama juga, ngotot juga beliau kan? Ya, namanya anak muda. Anak muda tuh kan begitu. Ya Rasulullah, aku mampu. Anak muda tuh begitu, semangat. Masalah mampu atau enggak itu urusan belakangan dulu. Yang penting ngotot aja dulu. Aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau cuma sebulan sekali mah mampu mah. Itu kecil itu. Kemudian Rasulullah bilang, qal iqra fi 20. Bacalah dalam waktu 20 hari. Maksudnya khatamkan sekali 20 hari. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz setengah. Berarti setiap 20 hari khatam. Qala inni ajidu quwwah, kata Abdullah bin Amr bin al-As. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kalau cuma 20 hari sekali khatam, itu mah bisa, gampang. Gitu. Kalau kita langsung KO di awal nih tadi ini kayaknya nih. Iqra'ul Qur'an fi syahr. Ya Allah, sibuk ya Allah. Sibuk. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, qala inni ajidu quwwah, aku mampu ya Rasulullah. Qal iqra fi 15. Kalau begitu, bacalah dalam waktu 15 hari.
Maksudnya khatamkan dalam waktu 15 hari. Berarti sehari berapa? Dua juz. 2 juz sehari, khatam 15 hari sekali. Qala inni ajidu quwwah. Ringan itu. Mampu aku lebih daripada itu ya Rasulullah. Wih, moto tidak mudah ini. Qala iqra' fi 10. Kalau begitu, bacalah dalam waktu 10 hari. Khatamkan dalam waktu 10 hari. Berapa juz sehari kalau begitu? 3 juz sehari. 3 juz sehari. Khatam setiap 10 hari sekali. Qala inni ajidu quwwah, kata Abdullah bin Amr nih. Ngotot lagi, aku mampu lebih daripada itu wahai Rasulullah. Qala iqra' fi 7. Kalau begitu, bacalah, khatamkan dalam waktu sepekan, 7 hari. Nah, langsung dikunci sama Rasulullah nih. Wala tazidanna ala dzalik, jangan lebih daripada itu. Maksudnya ini jangan kurang daripada itu gitu. Nah, berarti batasannya berapa hari? 7 hari. Pertanyaan sekarang, apakah batasan ini harus wajib? Enggak, karena banyak riwayat juga. Bahkan ada yang mau khatamkan dalam 1 rakaat. Siapa itu, Revan? Siapa sahabat yang mau khatamkan Al-Quran dalam waktu 1 rakaat? Utsman bin Affan. Masya Allah, 1 rakaat khatam. Gimana cara bacaan itu ya? Lancarnya itu loh yang dibayangkan tuh. Nah, Imam Asy-Syafi'i khatamkan di bulan Ramadan berapa? 60. Berarti sehari 2 kali khatam. 2 kali khatam sehari. Masya Allah, wali Allah itu memang beda itu. Wali Allah itu beda kekuatannya. Enggak masuk di akal kita kadang. Kita udah bisa tahajud aja, udah merasa sebagai manusia yang paling soleh sedunia. Apalagi berhasil 1 juz 8 rakaat. Oh, hadza waliyun min auliyaillah ini. Nah, ini batasannya. Tapi sekali lagi ini bukan batasan mutlak. Maksudnya bagaimana ini? Kalau lebih cepat daripada 7 hari, biasanya orang itu akan kurang mentadaburi ayatnya, gitu. Misalnya kita khatam 3 hari sekali, bisa, boleh. Cuman kita pasti akan cepat bacaannya itu. Dan kalau bacaannya cepat, memahaminya tuh kurang biasanya, gitu. Makanya dikasih batasan 7 hari. 7 hari itu udah betul-betul maksimal udah. Nah, khatam 7 hari. Itu pun kalau sanda-sanda kita masih berat. Lagi dah sibuk banyak alasan dah. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Abu Dawud. Kemudian hadis berikutnya al-haditsul rabi' asyar, hadis yang ke-14. Hadis ini akan membahas tentang adab dan hukum juga sekalian ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Nah, tadi subuh itu kan. Tadi subuh udah baca ayat sajdah itu. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Jika anak Adam, jika manusia membaca ayat as-sajdah, ingat ayat as-sajdah itu bukan surah as-sajdah, ingat bukan. Ya, ayat as-sajdah itu adalah ayat yang di situ ada tanda untuk sujud. Namanya apa nama sujudnya? Sujud tilawah. Apa namanya? Sujud tilawah. Dan itu jumlahnya ada berapa? Ada khilaf di antara para ulama, ada bilang 14, 15, 17. Nah, nanti ada tandanya tuh. Apa tuh? Kubah kecil kan. Nah, situ. Biasanya ayatnya itu digaris bawahi. Garis bawah tuh garis atas. Beneran. Ada garisnya pokoknya, ada garisnya tuh. Itu as-sajdah namanya itu. Kemudian dia sujud anak Adam ini. Nah, jadi kalau ada seorang muslim baca ayat as-sajdah, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki. Maka setan akan menyingkir. Pergi setan tuh melihat kita yang baca ayat sajdah tadi subuh, setan pergi. Ngapain dia pergi? Ya beki, nangis. Kenapa setan nangis nengok orang sujud? Kita sujud kok dia nangis sini. Fayaqulu, kemudian dia ngomong. Sambil nangis tadi ngomong dia Aziz. Nah, ya wailah. Apa dia ya wailah? Celakanya aku. Maksudnya dia yang celaka itu maksudnya. Umira hadza bisujudi fasajada. Orang ini disuruh sujud sama Allah, dia sujud.
Nurut dia tuh. Disuruh Allah sujud di ayat itu, dia sujud gitu. Falahul jannah, kemudian dia mendapatkan surga. Hamba yang beriman itu. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu. Adapun aku dulu, kata iblis, diperintahkan sujud, fa'asait. Aku enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah SWT merintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam selesai penciptaan Nabi Adam alaihissalam, fasajadu, malaikat semua sujud kecuali iblis, nggak mau dia. Kenapa dia nggak mau? Dia enggan, nggak mau nurut, sombong lagi. Udah nggak mau nurut, sombong lagi. Sujud, apa namanya? Sombong dia. Ini nyesal dia nih. Ketika dia lihat kita sujud sekarang, dia baru nyesal. Dulu aku disuruh sujud sama Allah kepada Adam, aku nggak mau. Falian nar, sehingga aku mendapatkan neraka. Dia diusir dari surga, kemudian dia diancam dengan kekal neraka. Na'udzubillahi minan nar. Nah, ini makanya adab kita menurut hadis ini adalah setiap kita membaca ayat as-sajdah yang di situ ada tandanya, maka kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ta'liq, catatan, laisa sujudu murtabitun bi surati sajdati faqat. Sujud itu tidak hanya terkait dengan surah as-sajdah saja yang dibaca tadi subuh itu. Bukan hanya itu. Wa innama fi jami'is sajdatil lati fil Qur'an. Akan tetapi sujud tilawah itu disyariatkan pada semua ayat yang ada ayat as-sajdahnya. Yang jumlahnya tadi 14, 15 atau 17 itu. Contoh, kalau di juz 30 ada berapa surah yang ada as-sajdahnya? Apa itu Dikfi? Al-Alaq, Al-Insyiqaq. Sujud situ. Wa hiya 15 sajdatan. Kata beliau di sini ada 15. Ada 15 tempat yang kita disunnahkan untuk sujud ketika baca ayat itu. Tapi enggak harus ya, enggak harus. Baik, ini dia catatannya. Alhamdulillah kita sudah membaca 1, 2, 3, 4, 5 hadis yang berkaitan dengan adab dan juga hukum-hukum tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah SWT untuk mengamalkan apa yang sudah kita baca, dan juga Allah menjaga dan merahmati penulisnya, Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Anqari, hafizahullah. Beliau masih hidup, beliau masih muda. Allah fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.